lagi sama gue di mana lagi bukan di Sabtrakori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu ya. By the way guys, akhirnya kita ketemu lagi di malam Jumat ini. Dan seperti biasa di malam Jumat kita bakal melakukan ritual-ritual yang sudah biasa kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Dan di minggu kali ini benar-benar spesial banget karena pada hari ini, tepatnya di video ini, gue akan mulai membiasakan sebuah kebiasaan baru di story time kita. Dimana sebelum itu gue mau nanya pendapat dulu nih sama kalian. Jadi maksud gue gini, setiap gue menceritakan story time, gue bakal mengimpersonate seseorang dari gaya pakaiannya dan juga gaya tata rambutnya atau mungkin make upnya dan lain sebagainya. Pokoknya busana-busana yang dia kenakan gitu. Contohnya nih, hari ini gue pakai pakaian karakter dari Squid Game. Terus mungkin nanti minggu depan Deddy Corbuzier. Terus mungkin nanti Mickey Mouse, Scooby-Doo, Minion dan lain sebagainya. Jadi gue benar-benar pakai pakaian yang kayak kostum-kostum gitu. Kira-kira gimana? Kalau misalnya kalian setuju bisa langsung komen di bawah. Kalau misalnya kurang tertarik juga bisa langsung komen di bawah. Oke guys, nggak usah berpanjang lebar lagi deh openingnya, langsung kita masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung kita masuk ke cerita yang pertama. Oke guys, jadi cerita yang pertama ini berasal dari salah satu teman TikTok gue, namanya itu Ija. Gue yakin banget kalian pasti kenal dia, apalagi buat kalian cewek-cewek pemburu cogan TikTok, kalian pasti kenal dia. Karena kalau misalnya FYP kalian isinya cogan-cogan TikTok, dia ini pasti pernah aja nih lewat di FYP kalian. Nah, jadi orang itu yang ini, kalau mungkin kalian kenal sama dia, dan ini akun TikToknya, gue bakal munculin di sini. Oke, lanjut aja, kita bakal masuk ke ceritanya, karena ini ceritanya bener-bener creepy banget ceritanya si Ija ini. Oke, jadi FYI sebelum masuk ke cerita, kita harus tahu bahwa si Ija ini sering banget ngalamin kejadian horor, tapi dia orangnya tuh nggak terlalu percaya amat gitu loh sama hal-hal kayak gitu. Jadi dibilang percaya ya juga nggak terlalu, dibilang nggak percaya juga nggak percaya amat gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak tengah-tengah lah dia, nggak terlalu percaya dan nggak terlalu nggak percaya gitu. Nah, ceritanya itu bermula saat bulan lalu, tepatnya ketika ia pergi ke pantai Parangtritis di Yogyakarta bersama saudara-saudaranya untuk berekreasi. Nah, pada saat itu keadaan pantainya masih sangat sepi. Namun pada saat bermain di pantai itu masih belum ada kejadian mistis yang terjadi. Nah, kejadian itu baru terjadi ketika mereka pulang karena waktu sudah menjelang sore. Ija dan saudaranya ini pulang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, tiba-tiba saja salah satu saudaranya Ija itu nggak enak badan. Entah kenapa mereka juga nggak tahu pasti alasannya. Singkat cerita, pada malam harinya saudara-saudara Ija yang lain itu udah pada istirahat, dan hanya Ija yang belum tidur. Pada saat itu Ija melihat air di rumahnya itu sudah habis. Air minum ya, bukan air buat mandi. Akhirnya Ija pun keluar buat beli air minum jam 12 malam. Kurang kerjaan banget aja. Pada saat Ija keluar beli air, saudaranya yang sakit itu bangun sekitar jam setengah 1 malam buat masak. Dan karena dia sedang masak, jadi saudaranya yang sedang sakit itu pun membuka pintu belakang. Dan tiba-tiba saja dari arah belakang itu ada yang bersiul. Dan siulannya itu kayak sebuah nyanyian. Namun saudaranya itu tidak menghiraukannya dan lanjut memasak. Dan kejadian itu terjadi lagi beberapa saat kemudian. Tiba-tiba saja ada suara orang ketawa dari arah belakang. Namun lagi dan lagi saudara Ija ini berusaha untuk tetap positive thinking. Wow, gue yakin banget nih, sebenarnya si saudaranya Ija ini udah ketar-ketir di dalam dirinya, tapi tetap di positive thinking aja karena masakan gue belum jadi, gue lapar anjing. Mungkin gitu ya. Oke, singkat cerita, si Ija ini udah balik dari warung, dan sesampainya di rumah, si saudaranya yang tadi masak itu tidak menceritakan apa-apa dan bertingkah seperti biasa saja. Bahkan saudaranya itu menawarkan makanan yang tadi dia masak kepada Ija. Keesokan harinya mereka pun pulang ke Jakarta, termasuk si Ija juga ikut pulang ke Jakarta. FYI, pas pulang saudaranya itu masih nggak enak badan. Sesampainya di Jakarta sekitar jam 1 malam, tepatnya saat Ija baru turun dari kereta, tiba-tiba saja Ija merasa badannya sangat gerah. Bahkan dia terus merasa gerah atau panas sampai ia tiba di rumah sepupunya. FYI, selama di Jakarta itu Ija nginep di rumah sepupunya. Nah, rumah sepupunya ini gede banget serta berlantai 2. Singkat cerita, sebelum tidur Ija ini cuci kaki, cuci muka, cuci mata, cuci pikiran. Pokoknya di semua dicuci nih ya sebelum tidur ya. Jadi bersih-bersih gitu lah pokoknya. Sampai pada akhirnya dia pun tidur di kamar sepupunya. By the way, mereka ini tidurnya berdua dalam satu ranjang. Kamarnya itu besar dan ada 4 jendela yang ngadep ke balkon. Pada saat tidur itu ternyata Ija masih ngerasa gerah banget, dan akhirnya dia pun membangunkan sepupunya itu untuk izin membuka jendela karena gerah banget. Tapi setelah buka jendela ternyata masih gerah juga. Sampai pada akhirnya si Ija ini cuci kaki lagi, niatnya supaya nggak gerah. Setelah itu dia balik ke kamar lagi dan dia langsung matiin lampu dan dia pun langsung tidur. Singkat cerita, sekitar jam 3 atau setengah 4 pagi, Ija kebangun lagi dengan posisi badan yang lurus. Dan pada saat bangun itu dia benar-benar ngerasa aneh banget karena tiba-tiba suasana kamar benar-benar hening dan sunyi sekali. Hingga akhirnya Ija refleks menoleh ke arah kanan, tepatnya di arah jendela. Dan di sana Ija melihat, oh my god, ada cewek cewek jongkok, badannya gede, rambut panjang, pakai baju putih,
mukanya hitam dan badannya bungkuk serta kayak goyang-goyang gitu. Aduh, gue kebayangin. Oh my god. Dan akhirnya si Ija pun teriak tapi nggak ada yang dengar. Dan tangan kiri Ija berusaha buat meraih saudaranya tapi tidak bisa. Karena ternyata pada saat itu ia sedang ketindihan. Nah, buat kalian semua yang mungkin belum tahu ketindihan itu apa, gue bakal cantumin di sini pengertian ketindihan. Di posisi itu si Ija berusaha untuk terlihat biasa-biasa saja dan seolah-olah tidak melihat hantu tersebut. Namun sosok hantu itu terus-menerus berusaha memanggil Ija dengan cara bersiul dan melempar kerikil ke arah kaca jendela. Selain itu sosok ini juga jalan ke kiri dan ke kanan sambil jongkok-jongkok. Pokoknya si hantunya ini caper gitu sama si Ija. FYI, selama ketindihan itu Ija terus berdoa. Sampai pada akhirnya di doa yang terakhir ia ucapkan, tangan kirinya bisa bergerak dan bisa menggapai badan saudaranya. Dan saudaranya pun langsung bangun dan langsung mengajak Ija turun ke lantai bawah. Dan Ija pun langsung gak tidur sampai pagi karena takut terhadap kejadian yang terjadi sebelumnya. Singkat cerita, keesokan paginya saudara Ija yang waktu di Jogja sakit itu datang menghampiri Ija dan sepupunya ke rumah sepupunya si Ija yang ada di Jakarta itu, tempat dia nginep ini, disamperin gitu. Nah, di sana saudaranya Ija yang sakit waktu di Jogja itu pun menceritakan semua kejadian yang ia alami di Jogja waktu dia masak malam hari. Jadi ceritain waktu siulan sama ketawa-ketawa yang dia dengar itu dia ceritain tuh ke Ija. Dan Ija pun dapat menyimpulkan bahwa ternyata setan yang mengganggu saudaranya di Yogyakarta itu dengan setan yang mengganggu Ija kemarin malam adalah dua setan yang sama. Karena mereka itu, karena kedua setan itu sama-sama bersiul dengan nyanyian dan juga sama-sama tertawa. Wow, jadi kayak dua setan yang sama. Berarti setan itu ngikutin dari Jogja ke Jakarta. Enak banget jadi setan dari Jogja ke Jakarta nggak pakai tiket pesawat ya, langsung muncul-muncul aja. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita yang kedua. Halo Kak Kori, perkenalkan nama aku Wildan. Aku mau cerita tentang pengalaman horor aku nih Kak. Boleh nggak? Boleh dong, kenapa nggak boleh? Jadi pada saat itu tuh aku ada pelatihan Dewan Penggalang Kak. Nah di situ posisi aku adalah sebagai pratamanya. Wow, marvelous. By the way, buat kalian semua yang belum tahu apa itu Dewan Penggalang, apa itu penggalang, dan apa itu pratama, gue bakal jelasin ya. Jadi penggalang itu adalah suatu tingkatan dalam pramuka setelah siaga dan sebelum penegak atau pandega. Jadi siaga itu untuk pramuka anak SD. Anak SD kalau ikut pramuka itu namanya siaga. Kalau anak SMP ikut pramuka namanya penggalang. Kalau anak SMA ikut pramuka namanya penegak. Kalau misalnya kuliah ikut pramuka biasanya namanya pandega gitu. Karena gue di kuliah nggak ikut pramuka, jadi gue nggak tahu apakah benar pandega atau enggak. Tapi menurut Google benar sih namanya itu pandega gitu, yang paling tinggi. Pandega, penegak, penggalang, siaga. Paham? Sedangkan untuk Dewan Penggalang adalah golongan pramuka penggalang yang mengelola suatu kegiatan penggalang. Jadi bisa dibilang Dewan Penggalang itu kayak panitia ya simpelnya. Dan yang terakhir pertama itu artinya adalah pemimpin regu utama. Jadi dia tuh kayak singkatan pratama, pemimpin regu utama. Atau biasanya pratama ini dikenal sebagai ketua dalam regunya itu. Oke, lanjut. Nah, biasanya latihannya itu dilakukan pada hari Kamis dan Sabtu. Dan biasanya aku berangkat bareng temen aku, Kak. Rumah dia sih memang agak jauh dari rumahku, tapi kita rumahnya itu kayak satu jalur gitu. Jadi kalau mau ke sekolah biasanya aku berangkat bareng dia. Nah, pada saat itu motor dia itu posisinya lagi di servis. Jadi aku yang harus nyari ke rumahnya dia dulu untuk nyamperin dia. Nah, pas aku mau ke rumahnya dia itu posisinya sekitar jam setengah 4 sore, tepatnya sehabis sholat asar. Di situ tidak ada hal yang menjanggal sama sekali, Kak. Ya mungkin karena posisi langit masih terang. Aduh, posisi mulu lo dari tadi. Mau ngapain? Mau ngedance lo? Posisi. Oke, lanjut. Nah, setelah aku nyamperin temanku, kita pun pergi ke sekolah untuk ikut pelatihan pramuka tersebut. Saat latihan itu tidak ada hal yang menjanggal sama sekali. Dan latihan itu berjalan dengan lancar hingga akhirnya selesai kira-kira pukul 5 sore. Nah, setelah latihan itu aku dan temanku pun langsung pulang. Dan di situ aku baru ingat kalau hari itu adalah hari Kamis, tepatnya malam Jumat. Pada saat itu aku udah gak takut lagi. Tapi ya gimana lagi, aku memang harus nganterin temanku ke rumahnya dulu. Oh iyalah, masa temen lu ditinggal di sawah begitu aja? Jadi anterin dulu dong ke rumahnya dong. Akhirnya aku pun tetap melanjutkan perjalananku ke rumah temanku itu untuk mengantarnya pulang. Rumah temanku itu memang agak jauh dan harus melewati persawahan yang panjangnya kurang lebih 100 meteran, Kak. Nah, pada saat itu aku mengantar temanku. Di situ keadaan jalannya udah agak sepi karena memang udah sore. Nah, aku pun sampai di rumah temanku kira-kira sekitar jam 17.20-an, Kak. Kalau di sini 17.20 masih terang banget sih. Setelah mengantar temanku pulang, aku pun langsung pulang ke rumahku juga. Nah, di situ hal yang janggal pun mulai kurasakan. Pada saat itu sudah sore dan jalan itu sudah mulai sepi sekali. Tidak ada satupun orang yang lewat kecuali aku dan motorku ya tentunya. Nah, pada saat itu aku udah agak panik. Tapi tanpa pikir panjang, aku pun langsung gas terus motor aku. Dan tiba-tiba saja motor aku mogok di tengah perjalanan.
Kenapa kayak sinetron FTV nih ceritanya nih jadinya nih. Kalau udah mogok pasti ketemu hantu nih sekarang nih. Padahal sebelum-sebelumnya motor aku nggak pernah seperti itu kak. Ya sudah, aku putuskan untuk berhenti terlebih dahulu dan melihat apakah ada yang salah dengan mesinnya. Nah di saat aku berhenti untuk mengecek mesin motor, tiba-tiba dari arah sawah ada yang memanggil seperti ini. Hei, ngapain di sini? Ngapain lagi buta mata lu ngecek motor? Gila juga nih yang nanya nih. Ini nggak pakai mata lu nanya ah. Tapi tiba bisa aja setan nih yang nanya nih. Tapi suara itu sedikit samar-samar kak, dan di situ aku tambah panik dong. Tapi tiba-tiba ada keajaiban yang muncul. Pada saat aku panik, tiba-tiba saja dari arah kejauhan, aku melihat ada pengendara motor yang berjalan ke arahku. Dan di situ rasa panikku pun sudah mulai hilang. Aku pun refleks memanggil pengendara motor itu. Pak! Tapi angan-angan berhenti, pengendara itu malah semakin laju setelah melewati posisi aku berhenti. Dan di saat itu aku melihat pengendara itu seperti hilang tanpa jejak begitu saja. Aku pun semakin panik, dan pada saat itu aku seperti bingung mau ngapain. Dan pada saat itu tiba-tiba saja muncul keajaiban lagi. Anjay, ini cerita hantu apa cerita keajaiban nih? Keajaiban mulu dari tadi. Nah, keajaiban itu adalah motor aku ternyata sudah bisa nyala kembali. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung gas motor aku dan tanpa melihat kiri kanan lagi. Jadi dia langsung ngebut gitu aja ya. Dan akhirnya aku pun sampai di jalanan kampung yang sudah agak ramai. Di situ aku benar-benar lega dan sangat bersyukur masih bisa selamat. Dan aku pun pulang ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Waduh, ini aku ngetiknya sambil merinding nih kak. Makasih ya kak sudah mau membaca ceritaku ini. Maaf kalau kurang serem. Wow, kalau mungkin kita cuma dengar ceritanya mungkin kurang serem, tapi kalau lu bayangin, lu di posisi dia, motor mati di pertengahan sawah, lihat orang ngendarain dari jauh, terus tiba-tiba dia ngilang, pasti serem banget sih ini aslinya. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Oke, jelas. Oke, ini dia cerita yang ketiga. Hai kak, namaku Kalim Fajri Azamaliki. Biasanya aku dipanggil Fajri. Aku ada cerita horor nih kak. Jadi rumahku dulu ada di Sumbawa. Rumahku itu posisinya di samping hutan dan jauh dari rumah-rumah tetangga. Waktu itu aku masih umurnya sekitar 7 tahunan. Dan saat itu aku lagi sakit kak. Biasanya saat lagi sakit aku itu bisa melihat hantu. Hah? Sakit apaan lo sampai gejalanya bisa membuka mata batin begitu? Oke, mungkin ada yang sakit begitu ya. Singkat cerita, aku tidur bersama ibuku dan ayahku. Dan aku tidur di samping jendela, dan di luar jendela itu adalah hutan. Tiba-tiba saat jam 2 malam, aku terbangun, dan aku memandang ke jendela itu. Ternyata ada hantu berada di bawah pohon jati. Hantu itu pakai baju putih, rambut panjang, dan mukanya telah hancur. Pada saat itu aku langsung terdiam, dan tubuhku langsung dingin banget. Lalu ibuku terbangun dan menyuruh aku untuk tidur lagi. Karena ibuku takut aku memandang terus ke arah pohon jati itu. Tapi anehnya aku malah keluar kamar. Ya ampun brother, sister, mau uji nyali loh. Udah sakit, keluar kamar ngapain bu? Mending tidur. Ya ampun, aduh deh. Oke, singkatnya aku menuju ke hutan itu. Dan kata ibuku aku sedang ngobrol dengan hantu yang mukanya hancur itu. Lalu gak perlu lama, ibuku langsung menyuruh ayahku untuk memanggil Ustadz pada jam 2 itu. Wow, jadi jam 2 malam dia manggil Ustadz ya. Dan akhirnya bertemu juga dengan Ustadz yang dipanggil oleh ayahku. Lalu Ustadz itu langsung mendoakan agar hantu itu pergi. Tetapi hantu itu tidak kunjung pergi. Malahan hantu itu tambah menghampiriku dan duduk di sampingku. Lalu Ustadz itu pun membacakan ayat kursi dan lafal azan. Sampai pada akhirnya sosok hantu itu pun pergi. Setelah kejadian itu aku bersama keluarga pun langsung pindah. Karena kata tetangga sekitar ternyata dulu ada cewek yang pernah bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon jati itu. Itu cerita dari aku kak, maaf kalau misalnya nggak serem dan makasih udah dengerin cerita aku. Aku tunggu story time-nya ya kak, makasih. Sama-sama udah cerita juga. Oke, kita lanjut ke cerita yang keempat dan ini adalah cerita yang paling panjang. Oke, jadi ini aku harus menarik napas dalam-dalam dulu karena cerita yang keempat ini benar-benar panjang sekali pemirsa, tapi benar-benar seru banget buat diikutin. Oke, dengerin ya cerita sampai akhir. Hai kak, kenalin nama aku Monica Ayu Gracelia Prameswari. Panggil aja nama aku Monica. Wow, ponakannya Agnes Monica nih kayaknya. Jadi aku mau cerita pengalaman aku yang cukup membingungkan dan sedikit horor. Oke, kita mulai aja. Jadi aku ini adalah seorang pekerja dan juga ngikutin yang kayak sejenis kursus atau les bahasa Jepang gitu. Nah, kantor tempat aku les ini adalah kantor yang nggak begitu besar dan juga nggak terlalu ramai. Nah, di sini aku bakal ceritain waktu kejadian paginya dulu ya kak. Jadi untuk di setiap pagi kan aku selalu jadi siswa yang paling awal datang ke kantor. Sebenarnya jam masuk itu jam 8, tapi aku udah stay di sana dari jam 7 pagi. Karena aku di sana mau buat hafalan dan juga belajar kak. Nah, aku belajar atau ngafal itu sambil nyor-nyor di papan karena mumpung masih pagi-pagi dan belum ada yang datang.
Nah, karena aku udah biasa sendiri, jadi ya tenang aja. Nah, mohon maaf nih ya, mohon maaf banget. Kalau misalnya masih sepi dan masih sendiri itu biasanya malah nggak tenang loh. Kalau misalnya gue di kelas sendirian tuh nggak tenang, jiwa gue kayak bergetar, jantung gue mau copot gitu rasanya. Nah, FYI, kantor aku itu ada 3 lantainya nih kak. Lantai bawah adalah asrama cowok, lantai kedua adalah ruang kelas, tapi di ruang kelas itu dibagi menjadi 3 ruangan gitu kak. Nah, di pagi itu aku kan lagi asik-asik nulis di papan nih sambil belajar-belajar. Tiba-tiba aja ada spidol dari ruangan sebelah kiri aku. Dia itu kayak gelinding gitu loh, dan berhenti tepat di kaki aku. By the way, ruangan aku itu yang di tengah ya kak, jadi kayak diapit oleh 2 ruangan gitu. Oke lanjut. Setelah lihat spidol itu aku kaget dong, kok bisa gelinding di kaki aku? Padahal di jam sepagi itu benar-benar belum ada orang sama sekali, dan masih dia aja tuh sendirian di kelas itu. Dan di kelas yang lain-lain juga masih belum ada. Dan jelas banget di situ pintu kedua ruangan di kiri dan di kananku itu masih kekunci dan ketutup rapat-rapat. FYI, aku bisa buka ruanganku karena kebetulan aku itu dipercaya buat memegang kuncinya. Jadi bisa aku buka kalau misalnya aku datang duluan. Nah, habis ambil spidolnya, aku lihat ternyata spidolnya itu nggak ada tutupnya. Jadi aku inisiatif untuk mencari tutupnya. Karena guru atau senseiku di sini tuh rata-rata orangnya yang perfeksionis banget gitu. Jadi ya aku mau cari tutup spidolnya itu supaya nggak dimarah mungkin ya. Ya walaupun spidol itu bukan dari kelas aku. Setelah beberapa menit nyari aku masih nggak ketemu. Dan pas aku balik lagi ke ruangan itu, aku kaget banget karena tutupnya itu ternyata ada di atas mejaku. Tepatnya di atas buku catatanku. FYI, spidol yang aku pakai itu warna hitam. Sedangkan spidol yang gelinding tadi itu adalah spidol berwarna merah. Kalau di sini spidol warna hitam itu digunakan untuk catatan dan yang berwarna merah digunakan untuk menerangkan rumus-rumus. Aku kaget banget kok bisa ada di aku. Terus pas aku lihat di tempat spidol dan penghapus di pojok papan, ternyata spidol kelasku itu masih utuh. Jadi itu udah jelas banget bukan spidol punya kelasku, bahkan bukan spidolku. Terus aku berusaha buat diam aja dan gak mau ambil pusing karena masih pagi. Jadi aku gak mau netting gitu. Akhirnya aku ambil aja tutup spidolnya, terus dipasang di spidol merah itu, dan aku pegang aja biar aman aja gitu sambil aku lanjut nulis di meja. Oh, maksudnya nyoret-nyoret meja nih atau nulis di papan nih maksud dia? Atau mungkin nulis di papan kali maksudnya ya. Setelah itu waktu sudah menunjukkan pukul 07.45 pagi. Teman-teman aku satu persatu sudah mulai datang dan aku pun menanyakan perihal spidol merah tadi itu kepada 2 temanku dari kelas lain. Dan kata mereka itu bukan spidol milik kelas mereka karena spidol kelas mereka itu masih utuh semuanya. Aduh, ini sebenarnya kalau misalnya gue jadi elu bakal gue kantongin aja udah tuh spidol, nggak usah ribet-ribet gue keliling-keliling sekolah nanya ini spidol siapa, ini spidol siapa. Kalau gue mah ini spidol siapa, hitungan 3 nggak ada yang ngaku, masuk kantong gue, masuk, oke punya gue, selesai. Kalau gue ya, makanya gue setiap piket itu teman-teman tuh langsung berdebar-debar hatinya. Karena kalau misalnya gue piket, terus gue ketemu pensil, pulpen atau sejenisnya, langsung masuk ke kantong gue. Karena makanya itu waktu SMA, tempat kotak pensil gue itu penuh isinya, udah kayak mau buka toko alat tulis gue, isinya spidol dan pensil semuanya. Oke lanjut, itu gak penting. Di posisi ini sudah jelas aku bingung karena punya siapa lagi spidol itu kalau misalnya bukan punya mereka. Sedangkan aku aja nggak pernah punya spidol kayak gitu. Ya udah, aku masih biasa aja dan nggak mau ambil pusing. Mohon maaf, itu kalau misalnya maksud lu nggak ambil pusing itu bagaimana ya? Karena dengan lu menanyakan spidol itu ke kelas lain aja itu udah ambil pusing loh namanya. Itu udah repot bu namanya bu. Oke, kita lanjut. Akhirnya aku taruh aja tuh spidol di tempat spidol yang ada di kelasku. Ya lumayan lah buat spidol gratis. Nah, dari tadi kayak begini, nggak usah muter-muter kelas. Tapi anehnya waktu setelah bersih-bersih ruang kelas dan kantor, aku buka tas buat nyiapin buku catatan dan juga buku paket. Aku kaget banget karena ada spidol merah tadi di dalam tasku. Aku sama sekali gak ada pikiran kalau itu iseng-isengnya temanku. Karena pada saat itu teman-temanku semua lagi pada sibuk bersih-bersih. Yang cowok semua di halaman, yang cewek sebagian di kantor, dan ada beberapa belum datang. Sehingga hanya tersisa 2 orang, yaitu aku dan temanku yang lagi bersih-bersih di dalam kelas itu. Tapi karena aku malas banget buat mikirinnya, jadi ya udah aku letakin aja lagi di tempat spidol ruang kelasku. Singkat cerita, saat jam istirahat aku keluar kelas sebentar banget. Cuma sekitar semenit atau mungkin semenit kurang gitulah. Cuma mau lihat keadaan di luar kelas dan menyapa beberapa teman yang lewat, sekalian ngerenggangin tulang aku karena capek banget duduk dari tadi. Akhirnya aku terus balik lagi ke kelasku. FYI, keadaan kelas aku itu benar-benar sepi banget kak. Jadi cuma ada aku doang. Karena yang lain itu ada yang keluar buat nyari makan siang, ada juga yang ke asrama masing-masing untuk istirahat, dan lain-lain. Dan tiba-tiba saat itu juga aku dengar ada suara di belakangku, kayak suara benda yang dilempar keras banget gitu. Jujur aku bingung mau takut atau gimana, aku nggak tahu. Di satu sisi, kelas aku itu di tengah-tengah, jadi nggak ada jendela selain pintu. Dan di sisi lain, dilempar dari mana benda itu. Dan pas aku datengin dan aku samperin, ternyata ada spidol tadi. Wow, berarti spidol itu yang dilempar ya.
Spidol yang tadi aku lihat itu benar-benar spidol yang sama dan nggak beda sedikit pun. Aku nggak tahu kenapa gitu loh. Dan karena aku udah capek banget, aku ambil spidolnya dan aku keluar ke halaman samping kelas dan melempar spidol itu ke sana. Dan setelah itu aku masuk lagi ke kelas buat ambil air minum. Dan tiba-tiba aja pas aku baru aja mau ambil tas di atas meja sekalian mau tutup buku paket, spidol itu udah ada lagi di situ. Padahal udah aku buang. Oh my god. Aku nggak tahu kak mesti gimana lagi, dan jujur aku pengen ngumpat tapi aku nggak bisa gitu loh. Tapi aneh banget sumpah, kali ini tutup bawahnya itu kayak kebuka kak, dan aku nggak tahu itu beneran spidol yang tadi atau enggak. Jadi karena aku penasaran ya udah aku ambil aja tuh spidol. Dan aneh banget ternyata pas aku buka spidolnya itu, isi di tengahnya itu bukan berisi tinta isi spidol, melainkan berisi gulungan kertas gitu. Terus akhirnya aku pun buka aja tuh gulungan kertasnya karena aku udah benar-benar kesel dan penasaran juga. Dan ternyata kertas itu berisi tulisan hati-hati pakai tanda seru yang banyak banget, dan warna tulisan itu pakai spidol warna merah. Pada saat itu aku bingung banget maksud dari kertas itu sebenarnya apa gitu loh. Terus pas jam pulang sekitar jam 4:30, aku langsung beres-beres pulang. Dan ternyata ada teman aku yang duduk di samping aku. Tapi dia duduk di samping aku itu cuma diem doang sambil ngeliatin aku pakai gelagat yang aneh banget. Terus pas aku mau keluar, dia bilang ke aku kayak gini, hati-hati. Pas aku tanya maksudnya hati-hati apa, dan dia cuma diem doang. Terus habis itu dia pergi. Pas itu aku pun langsung mengejarnya. Tiba-tiba saja pada saat mengejarnya itu aku tabrakan sama orang di depan pintu. Dan anehnya, yang aku tabrak di depan pintu adalah temenku yang tadi ada di kelas. Sumpah aku nggak tahu kak, antara bingung, takut, ngeri, dan nggak nyangka aja gitu loh. Ada apa aku juga nggak ngerti. Dan sampai sekarang aku juga masih terus dapetin clue-clue yang aneh dan selalu menunjuk ke arah hati-hati. Mungkin buat sekarang itu saja ya kak ceritanya. Buat update ceritanya next ya kak, karena aku nggak tahu sampai kapan bakal diganggu terus. Makasih ya kak, sehat selalu. Oh my god, ini benar-benar the real creepy kalau misalnya gue di posisi dia, gimana ya, diteror spidol dengan tulisan hati-hati dan temen yang ternyata bukan temennya. Oh my god, kalau misalnya menurut kalian kira-kira gimana nih guys, bisa langsung komen di bawah ya. Dan guys, akhirnya selesai juga itu dia tadi 4 cerita untuk Storytime #19 kali ini. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri cerita pada hari ini, gue mau ngingetin lagi buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga supaya tulisan subscribe yang masih warna merah itu berubah jadi warna abu-abu dan tulisannya menjadi di subscribe. Karena gue jamin dan gue yakin betul kalau misalnya mencet tombol subscribe itu nggak ada bayaran sama sekali, nggak ada pungutan apapun sama sekali. Tinggal dipencet doang, gampang banget kan guys. Yuk pencet yuk, bisa yuk dipencet yuk. Dan juga di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang punya kritik, saran, pendapat, ide konten dan lain sebagainya, horror story, penampakan hantu, pokoknya apapun itu yang berkaitan dengan konten-konten YouTube gue, kalian bisa langsung menyampaikannya lewat WhatsApp yang ada di sini, yang dihandle sama admin gue. Tapi tolong menyampaikannya dengan kata-kata yang sopan santun, tidak spam dan juga tidak menelpon, oke? Serta kalian juga bisa menyampaikannya lewat email yang ada di sini. Dan juga buat kalian semua yang belum follow akun sosial media gue, bisa banget langsung di follow sekarang juga. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung pencet link yang ada di description box di bawah. Tinggal dipencet aja linknya dan langsung di follow deh. Oke guys, itu dari gue untuk Storytime #19 kali ini. Sampai jumpa di Storytime selanjutnya. Bye bye, selamat malam Jumat.